warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil dari diagnostik tes diagnostik dari SD Muhammadiyah. Teman-teman bisa melihat di Padlet, sudah kami upload. Silakan dilihat. Di sini kami hanya mengambil dua jenis asesmen, yaitu diagnostik kognitif. Pertama CP-nya dulu. Kita ngambil kelas 1 fase A bahasa Indonesia, elemennya membaca dan memirsa. CP-nya sudah ada di situ, terus TP-nya juga sudah. Untuk diagnostiknya, yang pertama adalah diagnostik kognitif. Instrumen asesmennya adalah rubrik dan unjuk kerja. Nanti teknisnya seperti ini, siswa akan diberikan beberapa kalimat sederhana, karena ini kelas 1, beberapa kalimat sederhana, kemudian siswa diminta untuk menggarisbawahi boleh, mewarnai juga boleh. Kata-kata yang dikenali atau yang bisa dibaca. Setelah itu, siswa diminta untuk membacakan kata-kata yang telah digarisbawahi atau diwarnai. Terus analisis data informasi hasil asesmen akan diperoleh hasil murid yang fasih membaca, kemudian murid yang kurang fasih, dan murid yang belum fasih. Nah, nanti dari profil peserta didiknya dapat kita ketahui, misal ada berapa murid yang sudah fasih membaca, berapa persen murid yang kurang fasih membaca, dan berapa yang belum fasih membaca. Kemudian yang kedua, diagnostik sikap. Kami melakukan instrumen asesmennya dengan observasi atau pengamatan langsung di kelas. Saat murid-murid tadi melaksanakan unjuk kerjanya membaca, menggarisbawahi dan membaca kalimat sederhana, akan terlihat sikap-sikap murid, seperti mungkin ada murid yang mandiri mengerjakan sendiri, ada murid yang harus dituntun atau dibantu, ada yang berpikirnya kreatif, nalarnya kreatif, ada yang macam-macam. Nanti dari berdasarkan tes pengamatan atau observasi dapat kita ketahui ada beberapa murid yang misal sikapnya sudah mandiri, sudah kritis, ada yang perlu bantu, ada yang masih pemalu. Nah, dari hasil tes ini nanti kita bisa untuk melakukan sebuah latihan-latihan yang bisa untuk memacu anak lebih baik lagi. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Sebentar di sini dulu, nanti kalau ada dialog dari Bapak Ibu. Bapak Ibu ada tanggapan nggak untuk SD Muhammadiyah ya ini? Kelompok SD Muhammadiyah ada tanggapan nggak? Ini ada tes diagnostiknya kognitif dan non kognitif terkait sikap. Kognitifnya rubrik unjuk kerja gitu ya. Karena ini. Nah, ini karena nantinya karena teknik pelaksanaan SSM-nya berarti tes kinerja ya. Tes kinerja gitu maksudnya kan? Karena mau melihat nanti apakah ada siswa yang sudah fasih, ada yang kurang fasih. Ini kok fasih, kurang fasih, belum fasih gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti bagaimana kriterianya itu? Ya. Berdasarkan apa sih? Mungkin ada dua ya. Karena tadi di CP-nya itu, terus kita turunkan ke TP-nya. TP-nya memang anak-anak mampu membaca kata-kata sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan fasih. Membaca apa? Kata-kata sederhana. Oh, kata-kata sederhana ini bahasa Indonesia ya? Iya. Oh, gitu. Ya. Baik. Oke, Bapak Ibu ada masukan? Nah, kalau sudah ada rubrik, tadi rubrik berarti ketika anaknya membaca, ketika siswa-siswinya membaca, dengan rubrik itu Bapak Ibu memberikan penilaian. Penilaiannya itu direncanakan apa? Deskripsi atau dengan angka? Kalau kan harus kita bayangkan dulu toh.
Kalau kita mau lihat siswanya kinerjanya, terus kita udah siapkan rubrik. Ini kan tergantung rubrik yang Bapak Ibu kembangkan. Nanti rubriknya itu akan berupa deskripsi saja, sehingga nanti ada kategori anak mana yang mungkin perlu bantuan biar dia fasih, mana yang masih dasar atau dalam arti masih lambat ya. Nah, mana yang sudah cakap, mana yang sudah mahir gitu ya, misalnya gitu, 4 kategori misalnya. Nah, itu tentunya akan mengikuti rubriknya. Kalau rubriknya deskriptif misalnya, deskriptif, dideskripsikan, di situ ada deskripsinya. Kalau yang dikatakan perlu bantuan itu yang seperti apa anaknya itu. Nah, nanti Bapak Ibu per anak mungkin tinggal checklist kan, dan akhirnya di akhir dianalisis ada sudah dapat kelompok anak. Oh, ini yang tadi masih sangat perlu bantuan. Itu ada beberapa anak, 5 misalnya. Terus anak yang dasar kecepatannya, oh, itu ada 7 anak misalnya. Terus ada yang sudah cakap, bisa sudah cakap, itu berapa anak. Setelah itu yang sudah mahir berapa anak. Nah, ini akhirnya jadi ini Bapak Ibu, 8 murid fasih, 5 murid kurang, 3 murid belum. Nah, ini kurang sama belum itu ya. Nah, mungkin nanti kategorinya lebih ya, itu dan nanti terlihat di rubriknya. Setelah dapat peta, akhirnya ini dipakai untuk mengembangkan pembelajarannya. Nah, anak-anak yang tadi masih perlu bantuan, itu perlu apa? Dengan cara apa Ibu akan memberikan bantuan selama proses pembelajaran itu gitu. Oke. Bisa dipahami tapi intinya ya. Ya. Jadi ketika mengembangkan rubrik itu boleh dengan deskripsi ya Bapak Ibu. Deskripsi nanti tinggal checklist atau dengan angka rubriknya itu. Misalnya akhirnya dari anak-anak yang dinilai unjuk kerjanya, Ibu memberi angka 0 sampai 40. Yang 0 sampai 40 itu kategori, atau 0 sampai 50 itu terserah gurunya nanti yang membuat ya. Nah, 0 sampai 50 itu kategorinya dia perlu bimbingan khusus. 50 sampai 70 dia masih tingkatnya tingkat dasar misalnya. 70 sampai 90 cakap, 90 sampai 100 itu mahir misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi boleh deskripsi, boleh dengan angka rentang. Nanti jadi yang nilainya 0 sampai 50 berapa anak ya? Oh, gitu di situ. Kalau misalnya kesulitan untuk membuat nama kategori. Ya. Oke. Nah, seperti itu, dan itu nanti ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran yang diferensiasi. Ini dikaitkan dengan diagnostik sikap, diobservasi. Ini sikap apa? Bernalar kritis ya. Nah, itu diobservasi di awal itu anak yang di kelas bernalar kritis berapa? Ini juga dibuat kategori nanti Bu, sama kan? Nah, sehingga di situ akan terlihat dan bagaimana nanti pembelajarannya yang berbeda antara kelompok yang sudah mampu bernalar kritis, kelompok yang masih tadi sangat mampu, yang belum, atau yang sangat perlu bimbingan misalnya gitu. Oke, kita beri aplaus. Nah, ya, baik. Ada lagi yang akan menyampaikan. Nanti diupload semua hasilnya, gitu Bapak Ibu. Ya, ada yang ingin menampilkan lagi hasilnya? Ya, oke ya. Tadi saya sudah berkeliling, tapi sepertinya Bapak Ibu sudah arahnya ke situ ya. Nah, kemudian yang tugas kedua itu sebenarnya mengembangkan langkah-langkah pembelajarannya. Yang tadi yang berdiferensiasi, kemudian juga mengembangkan sosial emosional siswa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di yang saya upload itu bahan tadi ya, di modul halaman 70 ke atas. Itu adalah contoh-contoh kegiatan pembelajaran yang mengembangkan sosial emosional siswa. Ya, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan
salah satu dari beberapa contoh yang ada itu ada 16 teknik. Di antaranya misalnya kita sering mengajak siswa untuk merefleksi dirinya. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Ini sosial emosional nggak? Saya lagi marah, Bu. Nah, ini kan sosial emosional juga kan? Kita diminta refleksi. Nah, terus ibu bisa menanya lebih lanjut, mengapa marah? Apa yang menyebabkan kamu marah? Itu kan akhirnya dia mampu mengelola emosi, gitu. Nah, atau juga bisa ketika Bapak Ibu habis menyajikan sebuah bacaan atau video kepada siswa-siswinya. Setelah dia baca, dia lihat video, Bapak dan Ibu merefleksi juga. Apa yang kamu peroleh dari bacaan tadi atau dari video yang kamu tonton gitu ya. Nah, dia sampaikan apa yang dirasakan oleh pemeran utamanya apabila kamu menjadi seseorang yang seperti peran utama yang ada di cerita tadi. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini juga bisa toh merefleksi, dia memahami perasaan orang lain, itu kan membangun empati. Nah, di antaranya seperti itu. Ya, nanti masih ada. Terus sering anak dibiasakan membuat jurnal. Itu juga salah satu cara pengembangan sosial emosionalnya. Mungkin Bapak Ibu juga punya best practice yang lain, tapi maksudnya itu kemarin itu belum ngeh gitu kalau itu tuh sebenarnya mengembangkan sosial emosional gitu ya. Seringkali gitu. Ya. Terus selain itu ada bagaimana mengembangkan literasi. Kemarin di K13 kan sudah toh? Sudah toh Bapak Ibu? Ya, tadi dengan adanya bacaan itu kan sudah masuk literasi juga, nggih? Nah, nggih. Kalau untuk anak-anak kelas 1 nggak harus membaca kan? Dengan mendengar itu sudah literasi nggak dia? Iya, oke. Oke. Ada sudut baca, termasuk penyiapan fisiknya juga. Fisik di kelas itu ada sudut baca, terus ada pohon apa biasanya di depan itu? Pohon, pohon literasi. Nah, beragam itu. Nah, itu tetap diterapkan di sini, dijaga dan jadi dalam arti di modul ajar atau RPP Bapak Ibu di langkah-langkah pembelajaran itu isinya seperti itu. Langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang melayani siswa sesuai keunikannya dengan diferensiasi, yang di situ juga mengembangkan sosial emosional siswa, yang ada mengembangkan numerasi dan literasi. Meskipun itu bergantian, nggak harus sekali waktu misalnya semuanya gitu ya. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Are you ready? Ready. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan lanjutkan di sini karena tadi banyak pertanyaan ya. Mungkin di platform Merdeka Mengajar itu belum ada, jadi ini perlu penguatan di sini. Nah, ini salah satu 3 pendekatan karena ini banyak yang bertanya tadi ke Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini kan sudah tadi instrumennya sesuai TP. Nah, instrumen yang Bapak Ibu kembangkan itu bisa beragam. Nah, ini tuh Bapak Ibu, ini salah satu contoh instrumen apa? Tadi kan Bapak Ibu ada yang observasi caranya, sehingga Bapak Ibu mengembangkan lembar observasi. Nah, ini salah satu contoh lembar observasi. Nah, deskripsikan apa yang diamati, Bapak Ibu bisa tinggal checklist, pakai checklist. Ini sudah teramati nggak? Sudah muncul nggak pada perilaku siswa? Ini salah satu contohnya seperti ini. Mudah nggak? Mudah kan? Tinggal sesuaikan apa yang akan diamati. Dengan ini namanya dengan checklist lembar observasinya. Nah, oke. Terus ini dengan apa? Rubrik ya ini. Observasi dengan rubrik, mau lihat kefasihan dibuatkan rubrik seperti ini, bisa nggak? Nah, kalau nanti skornya 1 itu apa deskriptornya seperti kemarin kan di K13 juga buat rubrik ini tuh Bapak Ibu. Nah, ini masih tetap digunakan. Nah, jadi ini dipakai. Jadi dalam arti di K13 itu Bapak Ibu menggunakan beragam teknik penilaian, beragam instrumen. Dan Bapak Ibu merdeka mau bentuknya checklist atau bentuknya rubrik, gak ada yang salah gitu.
Nah, nanti di akhir ini kan Bapak Ibu bisa menentukan akhirnya si Andi dapat nilai berapa gitu, bisa nggak ini? Kalau misalnya di pengukuran dia Andi 3, di hasil pengukuran dia juga skornya dapat 3, akhirnya berapa nilainya? 6/8 kan kali 100. Nah, nanti kalau dia dapat 6/8 kali 100 berapa ketemunya? 6/8 kali 100. Dihitung. 75. Ya. Nah, 75 terus Bapak Ibu buat kategori tadi. Oh, kalau 0 sampai 40 itu perlu intervensi misalnya. 40 sampai 60 dasar. 60 sampai 80 cakap. 80 sampai 100 mahir. Berarti 75 di mana? Cakap. Nah, Bapak Ibu itu tentukan kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Kriterianya di apa? Di cakap atau di mahir? Kalau dia sudah di kriterianya di cakap, berarti dia kan sudah memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran kan? KKTP-nya tercapai untuk anak itu. Nah, jadi menentukan KKTP-nya tidak seperti KKM. Kalau KKM kemarin beda kan? Nah, ini yang dilihat langsung ini include dengan penilaiannya. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, untuk KKTP ada acuannya. Bapak Ibu tidak disarankan menggunakan angka mutlak. Beda dengan KKM. KKM kemarin pakai angka mutlak kan? KKM-nya 75, KKM-nya 60 gitu. Nah, di sini tidak. Nah, Bapak Ibu paling disarankan menggunakan deskripsi. Jadi harapannya deskripsi karena tujuannya untuk apa tadi? Memberikan penilaian yang untuk umpan balik kan? Nah, untuk umpan balik agar tahu apa sih yang harus saya kembangkan lagi gitu. Untuk akhirnya saya ada progres. Kemudian ini boleh pakai angka tapi disarankan interval tadi. Nah, pakai interval untuk KKM-nya, KKTP-nya. Ya. Oke. Nah, ini 3 pendekatan penentuan kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Boleh dengan apa tadi? Deskripsi. Boleh pakai rubrik tadi. Boleh pakai skala atau interval nilai. Nah, ini contohnya. Kalau ini deskripsi. Nah, langsung yang sudah memadai berarti nih, kesimpulan peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran, KKTP-nya tercapai jika minimal 3 kriteria memadai. Berarti kalau seorang anak dapat hasil seperti ini, dia sudah mencapai KKTP belum? Belum, karena kriterianya berapa? Minimal 3, dia baru berapa? 2. Akhirnya Bapak Ibu kan bisa memberikan umpan balik. Apa yang perlu dikembangkan? Nah, jadi nilainya enggak dalam bentuk angka, tapi deskripsi untuk akhirnya anak itu bisa menindaklanjuti ditindaklanjuti dalam proses pembelajaran, entah nanti misalnya remedi, misalnya seperti itu ya, dengan sesuai. Kali ini yang belum memadai, misalnya salah satu ini kan, belum runtut kan, intinya anaknya kan belum runtut. Nah, dia diberi latihan lagi biar nanti runtut, misalnya seperti itu dengan tugas. Oke. Terus ini kriterianya contoh dengan rubrik. Rubrik Bapak Ibu punya kriteria. Baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau ini membuat laporan, Bapak Ibu buat dulu kriterianya. Dari isi laporan dan dari penulisannya, ada tanda bacanya. Setelah itu ada kriterianya. Peserta didik dianggap sudah mencapai TP jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, harus dua-duanya minimal tahap cakap. Kalau ternyata hasilnya dua-duanya sudah cakap, berarti dia sudah memenuhi KKTP. Tapi kalau masih ada yang layak, berarti sudah tercapai belum KKTP-nya? Belum, berarti dia perlu diberi apa lagi? Bimbingan lagi, ya. Oke. Nah, ini yang per interval.
Jadi Bapak Ibu buat angka interval tadi seperti 0 sampai 40 misalnya perlu bimbingan sehingga dia perlu remedi di seluruh bagian. Kalau 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan, dia remedi di bagian yang dibutuhkan saja. 66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedi. Nah, ini gurunya yang menentukan ini Bapak Ibu. Nah, kalau 86 sampai 100 dikatakan sudah mahir. Nah, kalau ada seorang siswa ada 20 soal dia mengerjakan 16, dia dapat berapa? 16 per 20 80. Masuknya di mana? Hah? Masuk yang kategori sudah mencapai ketuntasan belum? Ah, dia sudah mencapai kriteria ketuntasan, tapi dia masih bisa didorong lagi, mungkin dengan dengan berbagi, dia nggak perlu remedi gitu. Tapi kalau dia ingin lebih lagi, boleh kan? Ah, gitu Bapak Ibu. Nah, dengan tugas-tugas yang bermakna. Oke, itu intinya ya Bapak Ibu, kita lanjutkan besok ya, karena sudah pukul 3 ini katanya tadi masih, atau mau besok saja yang ya dan pertanyaan tadi terkait dengan rapot ya Bapak Ibu, itu ujung-ujungnya nanti akan ada rapotnya seperti ini. Sebentar, ini yang beda juga, ini jadi ciri khas. Nanti rapotnya seperti ini. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini loh laporan hasil belajarnya itu bisa beragam gitu. Satu-satunya bukan lapor, itu satu-satunya. Pelaporan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Nah, laporan hasil belajar merupakan dokumen yang disusun berdasarkan pengolahan hasil penilaian. Ini bentuknya bisa rapot, bisa portofolio, bisa bentuknya diskusi dengan orang tuanya, semacam. Jadi kita ngajak berbincang ya, ngajak diskusi dengan orang tuanya dan melihat perkembangan siswanya, atau pameran karya. Ini sebagai bentuk laporan hasil belajar siswa. Nah, contoh rapotnya seperti ini. Nah, rapotnya satu angka dan deskripsi, nggak dipilah-pilah sikap, pengetahuan, keterampilan, enggak. Oke ya? Oke, toh Bapak Ibu, seperti ini loh nanti rapotnya. Intra, ini untuk yang intra. Nanti ada format sendiri untuk yang co-kulikuler nanti ada sendiri. Ini yang intra, nilai dan deskripsi. Nah, Bapak Ibu boleh nggak hanya ngasih laporan ini, boleh menambah dengan apa? Menyampaikan dokumen. Kenapa? Ini sudah biasa toh? Apa? Bisa menyampaikan hasil-hasil portofolionya. Terus ini bisa diskusi conference dengan orang tua. Ya. Terus sudah. Nah, ini mekanisme kenaikan kelas. Ya, besok aja. Mekanisme kelulusan besok saja. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan hari ini dari pagi sampai sore ini, apa yang dapat Bapak Ibu refleksikan? Apa yang Bapak Ibu refleksikan atau bisa diperoleh? Ada sesuatu yang beda nggak yang Bapak Ibu peroleh? Ada, sedikit berbeda. Ada ya? Apakah Bapak Ibu menemukan inti perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka? Lebih merdeka. Lebih merdeka. Oke. Ayo. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik. Ya. Kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu untuk besok, kalau masih ada hal-hal yang masih perlu Bapak dan Ibu pertajam lagi. Tapi yang pasti ada platform apa tadi? Merdeka Mengajar. Nah, silakan nanti ada progres. Kalau kemarin belum ada yang checklist, besok sudah dilihat ada yang checklist. Minimal yang tadi sudah pembelajarannya tadi, yang tadi akan kita lihat
bareng-bareng untuk mengembangkan pembelajaran yang diferensiasi, literasi, dan Bapak Ibu sudah baca apa lagi ya? Sosial, emosional. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Are you ready? Oke. Baik. Mari kita tutup bersama dengan doa bersama. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.